Selamat datang kembali di channel Go News, yang akan membawakan berita terkini, terupdate, dan terpercaya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan berita terupdate dari kami. Mafia tambang di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi momok bagi para investor di Indonesia. Pasalnya, baru-baru ini muncul beberapa investor tambang batubara di Sumatera Selatan, Sumsel, yang mengeluhkan aksi pengambil alihan secara paksa oleh oknum mafia tambang di wilayah tersebut. Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic, KOR, Indonesia Muhammad Faisal mengatakan kasus mafia tambang ini memang secara tradisi sudah terjadi sekian lama di Indonesia, khususnya di Sumsel. Praktik-praktiknya memang banyak mengindikasikan atau seringkali diwarnai dengan pengaruh dari shadow government. Kemudian ada praktik-praktik ilegal yang seringkali merugikan bagi masyarakat sekitar dan juga bagi lingkungan, kata dia di Jakarta, Rabu, 4 Mei 2022. Parahnya, kata dia, praktik tersebut seringkali tak hanya melibatkan oknum penegak hukum atau aparat hukum, tapi sampai juga kepada oknum daripada pemerintah, oknum penguasa yang tentu saja bekerja sama dengan pihak yang ingin menguasai tambang tersebut secara ilegal. Seperti yang saya sebutkan, shadow government sebetulnya adalah di luar pemerintahan tapi memiliki pengaruh dari sisi kemampuan modal kapital mereka, yaitu pihak yang ingin menguasai tambang-tambang terutama yang di daerah-daerah, katanya. Untuk itu, Faisal pun setuju jika KPK dan Polri harus turun sampai ke praktik mafia tambang. Saya rasa setuju kalau kemudian KPK dan Polri memang mesti harus turun sampai ke bawah, sampai ke praktik-praktik sektor pertambangan ini, karena itu masih marak sampai sekarang, lanjutnya. Faisal pun meyakini, terkait dengan dugaan para mafia tambang yang support atau mendukung dalam kampanye Pilpres. Seringkali begitu, mafia tambang support dana Pilpres, kata dia. Sehingga menurutnya, praktik-praktik tersebut yang seharusnya sudah secara konsisten harus diberantas di Indonesia. KPK memang harus turun sampai arah ke sana, praktik mafia tambang, ujarnya. Faisal mengatakan bahwa yang harus dilakukan adalah pengawasan dan juga investigasi yang lebih luas dan lebih ketat. Menurutnya, KPK harus turun lebih intensif lagi sampai ke daerah, bukan hanya di pusat. Karena ini sudah marak di banyak daerah dan tipikal terjadi juga di industri atau bisnis tambang dan itu seharusnya menjadi fokus utama juga bagi KPK, kata dia. Jadi, kata peneliti KOR itu, perlu ada SDM, sumber daya manusia, lebih besar yang perlu dikerahkan untuk menelusuri praktik itu. Termasuk untuk melihat dari sisi government daripada bisnis tambang yang ada di daerah-daerah. Termasuk juga lebih teliti, skrutinize, meneliti, sumber-sumber pendanaan untuk kampanye atau pilkada, nah itu di daerah-daerah. Jadi saya rasa memang membutuhkan kerja keras dan tambahan resources bagi KPK untuk melakukan itu, ujarnya. Sementara Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto menilai maraknya mafia tambang yang bermunculan karena kurangnya audit pengawasan lapangan, illegal mining serta lemahnya tata kelola dan perizinan sektor pertambangan. Tentunya peran pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk meminimalisir maraknya mafia tambang. Maraknya mafia tambang ini adalah perlawanan terhadap aturan baku dalam mencari keuntungan, kata Hari kepada wartawan. Menurut Hari, mafia tambang tidak mungkin bisa bergerak bila tidak mendapat backing oknum aparat, birokrasi bahkan politisi. Sehingga sangat perlu kerjasama aparat penegak hukum yaitu Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas dan memberantas kasus mafia tambang. Apalagi, kata dia, pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang perlakuan perpajakan dan atau penerimaan negara bukan pajak, PNBP, di bidang usaha pertambangan batu bara. Tentunya PP No 15 Tahun 2022 dapat menjadi acuan aparatur hukum untuk membantu meningkatkan pendapatan negara dari sektor tambang,
di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut realisasi penerimaan pajak di sektor pertambangan pada kuartal 1 2022 tumbuh 195,4% dari periode yang sama tahun lalu, katanya. Menurutnya maraknya mafia tambang muncul maraknya oknum aparat, birokrat dan politisi yang masih mau bermain dan minta upeti dari mafia tambang, bahkan digunakan untuk dana kampanye pemilu. Kalau slogan mereka, aparat, birokrat dan politisi, dengan kalimat seperti ini, jangan ada dusta di hadapan merah putih dan Pancasila. Tentunya mafia tambang tidak marak terjadi seperti di beberapa wilayah, ujarnya. Demikian berita yang dirangkum Go News. Jangan lupa subscribe, like, share dan tombol loncengnya agar channel ini bisa lebih berkembang. Semoga bermanfaat. Kami undur diri, sampai jumpa kembali.